otentik Nabi lahir hari Senin, benar, gak ada yang menyalahkan, diakui langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum 2014 sebaiknya dilakukan perda. Saung ya mah, saung nggak kiai saung. Ayo lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi qawli Nabi Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman wa rzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul kiram alimul ulama, para kiai, para ajengan, para kesepuhan, para asatidz wal asatidzah, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi hormat takzim saya kepada para tokoh wilayah. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir selalu diberikan kesehatan lahir batinnya,
dibacakan nomornya pada waktu Islamiyah di wilayah kita sehingga menjadi wasilah bakal turun berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati dan muliakan aparatur pemerintahan, Bapak Camat Ayah di mana, Bapak Lurah Ayah mana di mana, Bapak RW Ayah Abang Madi, Bapak RW Ayah alhamdulillah, katanya Bapak Komandan. Mudah-mudahan para pimpinan yang hadir, Bapak Protokol dari kepolisian yang primordial, alhamdulillah, resimen properly baik. Mudah-mudahan para pimpinan yang hadir di kesempatan malam hari ini, Allah beri kekuatan iman Islamnya agar mereka sanggup dan bisa memimpin umat dan masyarakat untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga yang saya hormati dan muliakan para pengurus TKD Masjid Jami Al-Baqir beserta segenap para panitia yang disupport didukung langsung oleh masyarakat dan jamaah sehingga terlaksana acara peringatan Maulid di malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal bakti pengurus PKM, panitia dan masyarakat yang telah menyumbangkan harta bendanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu nyumbang sejuta si asup surga, anu nyumbang 500.000 si asup surga, anu nyumbang 250.000 si asup surga, anu nyumbang 200.000 si asup surga, anu nyumbang 100.000 si asup surga, anu nyumbang 50.000 si asup surga, anu nyumbang 20.000 si asup surga, anu nyumbang 5.000 doanya bagus tuh. Masya Allah, jemaah di sini baik-baik, yang nyumbang kecil pun tetap didoakan baik. Mudah-mudahan yang nyumbang 5.000 si asup surga. Curiga kami gambaran ini, kayaknya emang banyak nyumbang 5.000 ini. Dan yang tidak nyumbang ayah untuk nyumbang ayah hadir tapi tidak hadir. Berarti doakan ya Allah harus doakan. Masya Allah, kalau bisa ya ikutan pedas nyumbang didoakan joy segera modal. Tapi kalau di sini doanya yang bagus. Mudah-mudahan yang tidak nyumbang besok atau lusa Allah gerakkan hatinya untuk bisa menyumbang untuk agama Allah. Makin curiga gue ini, aminnya makin banyak, bisa jadi berarti kurang ya. Ada waktu kayak dia. Jadi intinya mudah-mudahan dari seluruh amal bakti para pengurus, panitia, masyarakat yang telah menyumbangkan harta bendanya, tenaga pikiran, uang dan waktunya, Allah berikan ganjaran yang berlimpah ganda dunia dan akhiratnya. Amin. Ya Rabbal.
Syukurlah kehadiran Allah malam ini dengan iroda dan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang teramat mulia, masjid namanya. Tidak ada tempat yang teristimewa di dalam dunia kecuali masjid. Khairul biqa masajidullah, sebaik-baik tempat di dalam dunia adalah masjidnya. Bagaimana ibu bapak bila bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid, harus lebih bangga daripada ibu bapak pemuda-pemudi datang ke istana, ke hotel, apartemen dan lain sebagainya, karena tempat itu bukanlah ada keistimewaannya dalam pandangan istana. Semoga kumpul kita di tempat menjadi wasilah bakal kembali Allah kumpul kita di alam akhirat, tepat di alam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya rabbal. Yang ada di dalam masjid berarti surganya paling tengah. Yang ada di luar masjid di ember surga. Yang di luar masjid lagi lebih jauh, tetap surga. Amin ya rabbal. Sanjuran sholawat teriring salam, semoga Allah tetap sudah limpahkan untuk melakukan alam figur dunia akhirat Nabi Muhammad, pada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan bicara ini, sound systemnya kita atur dulu. Cek, pokoknya dengan dulu itu. Cek, cok. Cek, cok. Sebelah sini nggak ada suara. Di sini kan ya ada suara. Yang nggak ada suara. Ya ada. Nah, cek. Tapi kedengar nggak ibu bapak sekalian? Kedengar ya? Kurang ya. Tapi kedengar ya. Tapi udah bagus ya. Cek ulang banyak ehonya Pak. Ehonya kecil. Biar suaranya bulan, kalau ada ehonya bicaranya kayak kuntilanak. Coba ehonya udah hilang. Nah ini. Coba sebelah sini. Tapi sebelah sini nggak ada. Jadi mono bukan stereo. Ya. Nah ini ajib nih. Ajib. Tapi di dalam kurang kedengar nih. Betul kan? Tapi udah enak kan? Enak ya. Ke telinga enak ya? Telinga enak. Kalau nggak enak telinganya berarti bermasalah telinga ibu bapak. Ya, baik. Ibu bapak jemaah sekalian, saya demi Allah bangga banget bisa hadir memenuhi undangan pengurus dan panitia. Dan kebahagiaan saya itu nggak bisa dinilai dengan harta benda, rupiah, dunia. Nah, kenapa? Mengingat ternyata dalam situasi kondisi wabah COVID-19 masih ada syiar agama Islam. Padahal di luar sana jauh masih ada di antara masjid yang belum berani begini. Tapi di sini luar biasa. Mudah-mudahan seluruh jamaah masyarakat yang ada di sekitar masjid Allah lindungi mereka dan Allah berkesehatan lahir batinnya. Dan semoga dengan wasilah keagungan bagi Rasul dan memuliakan Nabi, kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa gembira saya ini mengingat saya yang pertama kali datang ke sini, tidak ada apa kira-kiranya bila saya bertaruh dengan bapak ibu sekalian. Nama asli mungkin baru disebut Bibi Bahruti. Betul tadi?
Soalnya kemarin saya kumpul dengan Gubernur Jawa Barat, nama saya dipanggilnya Dinding Badrudin. Padahal nama asli saya Dinding Bahrudin. Apabila saya ngisi di radio, suka saya akhiri Dinding Bahrudin Al-Kebon Terbesi. Apa Bu? Al-Kebon. Ada dua alasan kenapa saya pakai Al-Kebon Terbesi. Satu, ittibaul ulama, ngikut jejak langkah ulama. Tidak sedikit para alim ulama bangga dengan kampung halamannya, tempat kelahirannya. Bahkan nama kampung kelahirannya jadi nama besar beliau. Contoh pengarang kitab Riyadhus Shalihin, namanya adalah Imam Abu Zakaria. Tapi dikenal oleh umat Islam seluruh dunia dengan sebutan Imam Nawawi. Kenapa? Karena beliau lahir di kampung Nawa. Terus ada pengarang kitab Hidayatus Salikin. Beliau namanya adalah Syekh Abdus Somad Al-Ambani. Al-Ambani itu adalah Palembang. Jadi mencantumkan nama tempat kelahiran. Kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu asli dari Banten. Yang bicara sama Dinding Bahrudin Al-Kebon Haji. Berarti saya asli orang Haji. Tahu kan sekarang berberes? Ibu bapak dari Allah, saya bangga banget lahir di Kebon Pedes. Kenapa? Karena Kebon Pedes punya bahasa yang paling kaya. Apa itu? Sunda. Sunda bahasa yang kaya raya dengan katanya. Kalau Indonesia makan cuma satu, tapi kalau bahasa Sunda sok geus sebutkeun hiji-hiji. Mampuan ngedah dahar ngawadang era aing ngomong. Sebutkeun ulah ngalopok jajablok lodok nya gede gak salah. Maka oleh karena itu apabila kelak nanti saya bicara ada bahasa Sundanya, saya Sunda Bogor asli, pasti ada kasar-kasarnya. Kira-kira dimaafin gak nih? Kira-kira dihapunten bener. Cuman saya titip pesan buat ibu bapak yang bukan Sunda asli, jangan gegabah bicara pakai bahasa Sunda. Kenapa? Ada level kelas apabila bicara. Saya pernah ditawarin makan oleh bukan orang Sunda. Nanyanya Pak Kiai badai ngalbok ayeuna. Orang juragan aing disarankeun jeung kebon ngalbok. Kalau salah kiai berarti tuan Allah. Emang kebon aing sewot teh ada nambah aing ustad temenan nambah bener teh usaha. Dan tolong apalagi orang Jawa, jangan sekalipun udah lama di Bogor, hati-hati jangan suka sembarangan ngomong Sundanya. Kenapa? Saya punya jemaat, tugasnya seorang bidan, ada pasien berobat kepadanya, ya pas dikasih obat diberitahukannya pakai bahasa Sunda. Iya obat minum berang-berang hiji deui jeung kerisu atau sieun hiji deui jeung kerisu. Jadi isu-isu jeung air kalau jumlah ini. Makanya apabila saya akan nanti bicara pakai bahasa Sunda, sudah saya asli Bogor, maafkan saya
terutama kepada para tokoh masyarakat dan juga para kesepuhan yang ada di ini masjid. Insya kira-kira kalau ada yang kebentak mau marah apa enggak? Lamun ayah anu kebentak kasih mual, berhati mual, beduk mual, ngambek mual, lamun beres ngaji balik mual. Berani kan bisa? Lagi dong. Yang kedua, kenapa saya pakai Al-Quran Pedesi? Mengingat nama Didin saya ini pasaran ada di mana-mana. Ceksa ini survei ke lapangan. Nama Didin pasaran ada di mana-mana. Dari kalangan cendekiawan muslim, pakar zakat, seorang ulama besar, guru besar di kampus UIK, ada seorang kiai bernama Kiai Haji Didin Hafifuddin. Ngaran Quran. Benar tuh? Betul nggak? Di kalangan selebritis, artis, bintang sinetron, temennya Miing Bagito namanya ngaran Quran. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu belanja sayuran, tukang sayuran namanya ngaran Quran. Betul nggak? Betul nggak? Bapak-bapak haus beli es cendol, tukang es cendol namanya betul. Malah kemarin baca koran telah tertangkap seorang laki-laki mencuri tokat amal jariah di masjid bernama jaga kalau lain dalam koropa. Makanya supaya tidak salah Didin yang mana itu loh, Didin Bahrudin Al-Kebon. Asik. Dilihat dari kejauhan, beginilah penampakan Ustaz Didin Bahrudin Al-Kebon Pedesi. Dipandang-pandang, dilihat-lihat dari kejauhan, jore hente kaset. Jangan ada dusta di antara kita. Ya ini disebut joreng kaset. Emang salah gimana kaset? Pret. Aina orang biuman. Salah kina kebekan letik hidung. Insya malam jadi suri. Dah. Baik. Dan mudah-mudahan perkenalan saya dengan ibu bapak yang pertama tapi bukan yang terakhir. Insya rumah saya di Kebon Pedes. Silakan bersilaturahim berkunjung ke rumah saya. Silakan juga bersilaturahim ke yayasan yang saya bangun, yang kita adakan ikatan persaudaraan di antara kita untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Insya Ibu bapak, malam ini bebas berarti aja. Biasanya kan sok aja dengan maulid Nabi, wah bebas. Berarti judulnya ngajina. Kalau ibu-ibu bapak-bapak udah ngaji, namun tadi ngajina. Alhamdulillah. Lah salah teguran. Sebab di belakang nggak ada, betul nggak? Biasanya dengan maulid Nabi kita tingkatkan iman dan takwa. Ya, ayo nama. Tapi yang ngaji bebas ini main berarti ya. Setuju? Nawan. Main. Tuh, ngaji dulu sekarang. Malam ini dalam informasi yang masuk manajemen sana, katanya diundang untuk acara maulid. Akhirnya saya dengan takdir Allah datang malam ini. Ustaz yang benar itu maulid apa maulud? Nah inilah kita buat supaya tambah lagi ilmu kita, supaya tambah lagi wawasan kita.
Ternyata umat Islam bila dia menulis dan membaca maulud atau maulid sama, gak ada yang salah. Cuma harus tahu maksudnya apa maulid, apa maulud. Jadi gak ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang benci sama maulud, yang benci sama maulid, itu yang salah. Sebelah mana ustaz salahnya? Nanti kita bakal tahu. Kita bahas dulu yang pertama apa? Maulid. Ternyata maulid itu akar kata orang santri, anak santri bilang akar kata dari fi'il madi walada. Jadi maulid adalah isim masdar dari walada, artinya kelahiran. Berarti kalau orang Islam bicara maulid, berarti bicara tentang waktu dilahirkan, gitu. Jadi waktu yang dilahirkan, kapan itu lahirnya, itu maksudnya. Dan kalau sudah kita bicara akan waktu kelahiran, sejarah berbicara bahwa lahirnya sosok manusia mulia, kalau dunia ini sepakat mereka semuanya hari Senin, bulan Rabiul Awal, bahkan tahunnya disebut sebagai tahun Raja 571. Ada dalilnya enggak yang dikata yang disebut dengan hari Senin lahirnya Nabi? Ternyata dalilnya ada. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Sumistain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang puasa di hari Senin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu fi ulidtu. Karena di hari Senin itulah aku lahir ke alam dunia. Berarti kebenaran dan bukti otentik Nabi lahir hari Senin benar, gak ada yang menyalahkan, diakui langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bagi Rasul ketika di hari kelahirannya? Ternyata bagi Rasul di hari kelahirannya diperingati oleh beliau, disyukuri oleh beliau, dan dirayakan oleh beliau dengan cara bagaimana? Berpuasa sunnah. Maka orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dianjurkan dan disunahkan pula untuk berpuasa di hari Senin atau hari kelahiran masing-masing. Nah, di sini ada nggak yang hari Selasa lahirnya? Ada. Nah, berarti dia disunatkan puasa hari Selasa tuh. Ada nggak di sini yang lahirnya hari Rabu? Nah, disunatkan hari Rabu dia berpuasanya. Kenapa? Dia bersyukur pada hari kelahirannya, seperti halnya yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ini waktu lahir Nabi ya. Waktu lahir Nabi. Yang kedua, ternyata apa? Di bulan Rabiul Awal. Dan para alim ulama sepakat tak ada perbedaan lahir Nabi ke dunia adalah bulan Rabiul Awal. Sekalipun saat ini ada yang mengungkap katanya ada perbedaan tanggalnya. Urusan tanggal gak jadi problem, urusan tanggal gak jadi masalah. Yang penting harinya Senin, bulannya Rabiul Awal, dan tahun saat itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Abraham untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini ibu bapak harus tahu nih, kenapa sampai Abraham menyerang Ka'bah, bahkan akan dihancurkan. Ternyata asbabun nuzul daripada riwayat ini itu Abraham telah membangun kuil besar
kota Yamannya yang menjadi ikon daripada negeri Abraha. Ternyata pas sudah jadi kuil dibangun besar megah, satu orang pun gak ada datang. Satu orang pun gak ada datang. Akhirnya Abraham memutus asistennya, intelnya, untuk apa penyebabnya. Dicari, diselidiki, ketemulah yakni adanya Ka'bah. Jadi rival, saingan. Akhirnya Abraham bilang, kalau gitu supaya orang-orang tidak tandang dan berkunjung ke Makkah lantaran ada Ka'bah, hancurkan sekarang juga Ka'bah. Supaya banyak orang datang ke kuilnya Abraham. Ya kayak di Bogor punya ikon. Apa ikon Bogor? Nah, itu tahu Kebun Raya. Orang Bogor sudah Kebun Raya enggak? Enggak, pernah ke siun cerai putus. Pengalaman. Cuma kalau bobogohan datang ke Kebun Raya sok putus. Bener kan? Hah? Haji bener. Apa putus? Katanya gitu. Makanya saya gak berani bawa istri saya ke situ. Takut cerai. Kalau nambah sih mau. Setuju? Jadi ikonnya ternyata ada yang menandingi Ka'bah. Ini diserang oleh Abraham. Karena Ka'bah bukan punya suku Quraisy, karena Ka'bah bukan punya keturunan Abdul Muthalib, karena Ka'bah bukan punya orang-orang Arab, karena Ka'bah bukan punya orang-orang Mekah, tapi Ka'bah punya Allah. Allah berkewajiban melindungi, menjaga, merawat Ka'bahnya. Akhirnya benar dibuktikan oleh Allah yang dilegendakan dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bisijil faja'alahum. Iya, sejarah. Jadi yang dikata pasukan tank baja Abraham, Allah kirim jet tempur ababil. Masya Allah. Sehebat apapun pasukan Abraham, sekuat apapun juga tentara Abraham, kalah dengan jet tempur berababilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lumayan nih kisahnya. Ya, nah jadi oleh karena itu saat itulah Nabi Rasul lahir ke dunia. Insya Allah. Nah di sini hati-hati ibu-ibu baru sekalian, terlebih anak-anak muda nih. Ya, jangan pernah terpancing iman Islam kita. Islam sama dengan Kristen. Islam sama dengan Hindu Buddha. Islam sama dengan Konghucu. Beda. Dia kata sama dengan agama yang lain. Toh Islam juga menyembahnya kepada batu Ka'bah. Nah, ibu bapak kalau sholat nyembahnya kemana sujudnya? Ka'bah bukan? Ka'bah kan batu. Kenapa disembah-sembah? Sampai orang mengatakan sama Islam dengan orang Kristen, sama Islam dengan Hindu Buddha. Itu buktinya ketika mereka sujud sholatnya menghadap ke Ka'bah, dari manapun arahnya wajib ke Ka'bah. Berarti orang Islam nyembah kepada Ka'bahnya. Salah. Allah jelaskan lagi di ayat dan surah berikutnya apa? Ya, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا. Kita orang-orang Islam tidak menyembah kepada Ka'bahnya, kita orang-orang Islam tidak mensujudi batu Ka'bahnya, kita orang
teringat sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, ibu bapak, ketika beliau akan mencium Hajar Aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam, berarti batu. Konon riwayatnya itu batu putih turun jatuh dari surga. Karena itu batu diciumi oleh banyak orang, ternyata berlumur dosa yang menciumnya itu merubah warna yang tadinya putih jadi hitam. Kamu diciumku penuh dicium jadi hitam, banyak dosa pada itu batu. Dan ketika Sayyidina Umar akan mencium batu Hajar Aswad, itu Sayyidina Umar bilang gini, hei batu hitam, kau minta ada manfaatnya dan tak bisa mendatangkan mudarat, tapi karena nabiku rasulku menciummu, maka aku pun akan menciummu. Bukan berarti kau ini adalah punya magicnya, punya juga magnetnya, punya segala-gala keajaibannya, tapi karena nabiku Muhammad mencium kau, oleh karena itu pun aku akan mencium kau, wahai batu Hajar Aswad. Begitu cara. Jadi saat ini kita orang-orang Islam sholat sujud ngarah ke Ka'bah, bukan nyembah Ka'bahnya, tapi nyembah Tuhan yang punya Ka'bah. Insya ini rasanya di luar sana ada yang menggoyahkan iman-iman kita. Nah, dikuatkan lagi oleh saya di malam hari ini supaya kita supaya kita tahu, supaya kita ada dasar keilmuannya. Saya bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah yang punya Ka'bahnya. Siapa? Allah. Apa bukti Ka'bah punya Allah? Abraham tak mampu menghancurkannya, Abraham tak mampu juga merusaknya, jangankan merusak, menghancurkannya. Ternyata baru saja mau masuk gerbang kota Mekah sudah diserang dengan pasukan burung ababil. Masjid Al-Mutakin akan diserang, ternyata datang pasukan Brimob. Amin. Jadi insya Allah di Masjid Al-Mutakin mau mulai usah dibacok. Amin. Terus Astagfirullahaladzim, Ustaz bukan supir angkot. Yang sopan kalau jawab Ustaz. Saya udah pakai jubah, pakai udung, pakai sorban, bisa main dengan supir angkot. Terus kalau Ustaz tanya terus, mangga lanjutkan Pak Ustaz, begitu dong. Bener jamaah Al-Mutakin culanong Pak Ustaz. Palingan Ustaz-Ustaz di Bararaga awak-awak. Jika emang bermana belum mungkin. Terus terus diberinya apa? Benar jamaknya jika odol dan Allah untuk pijat-pijat ya amin. Ngaji salah. Itu kan ngaji sampai jam berapa? Jam 3. Ditepuk ibu komandan saya. Lalu biasanya saya kalau ceramah cukup 1 jam, lebih sedikit lembur. Mikir nanti astagfirullahaladzim. Amplop demi Allah, saya mah nggak pernah ngarep-ngarep amplop. Saya juga nggak pernah ngarep. Demi Allah, saya mah cuma ngarep-ngarep dulu. Emang kulit aib diberikan libur sangkas ya kain dan aneh. Demi Allah, malam sekarang aja saya ceramah di sini gak mikirin amplop, gak mikirin duit, gak mikirin apa panitia. Bener gak?
Ada iman diberi alhamdulillah, lalu mungkin matu. Ini apa sih? Insya sekarang aja lagi. Itu tadi apa mau? Maulid. Jadi hari apa Nabi lahir? Bulan apa Nabi lahir? Tahun yang dimaksudkan adalah tahun apa itu? Tahunnya 570. Kita sudah tahu ke Maulid. Saat Maulid Nabi, di waktu Nabi lahir, seluruh makhluk Allah berasa sukacita, berasa senang karena 600 tahun Allah tidak mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia. Setelah Isa alaihissalam berangkat dan diangkat ke langit, yang jadi pertanyaannya, di mana Nabi Isa? Ini Nabi Isa masih hidup? Wajib yakin masih hidup. Di antara nabi-nabi Allah yang paling miskin adalah Nabi Isa. Saking miskinnya Nabi Isa, jangankan rumah, apalagi kendaraan, istri saja Nabi Isa belum punya istri. Agar kemana kawin? Di langit. Hanya kalau Nabi Isa akan turun, nanti ibu-ibu siap-siap tadi dilamar Nabi Isa. Nabi Isa punya istri. Nabi Isa belum pernah menikah. Saking miskinnya Nabi Isa. Ya, makanya kenapa? Ya beliau nanti turunkan lagi. Benar Ustaz? Yakin? Iman harus tahu apa? Nabi Allah Isa bakal turun. Tapi kalau Nabi Isa turun, aduh kiamat. Kiamat kok. Makanya benar-benar Allah turun. Si betah dulu. Betul nggak? Cuma kalau Nabi Isa turun, kiamat hancur semuanya. Ya udah dunia nggak ada apa-apanya. Tinggal saja kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi seluruh makhluk Allah gembira saat Nabi lahirkan dunia. Ada satu di antara makhluk Allah lain dia, malah dia nangis, menjerit serta cerita. Siapa dia? Iblis laknatullah alaihi. Iblis Pak. Bahkan dalam satu riwayat, Iblis menangis dalam 4 keadaan. Ingat ini. Iblis menangis, menjerit, ketakutan dan kekhawatiran, galau dalam 4 keadaan. 1, ketika diusir oleh Allah dalam surga. Nangis Iblis Pak. Usir oleh Allah. Iblis, keluar siap. Dia salah. Cek Ustaz ini kacau mana-mana. Yang benar itu ngajinya lamun. Keluar Iblis Pak. Diusir oleh Allah dalam surga. Jadi intinya Iblis pernah tinggal di dalam surga. Semusuh-musuhnya Iblis pernah ibadah kepada Allah ribuan tahun. Bahkan hebatnya Iblis pernah tinggal di dalam surga. Sesoleh-solehnya ibu bapak jangan pernah tinggal dalam surga. Aku siapa ya? Betul gak? Betul gak? Saya di dalam soleh mana? Soleh mana? Mana soleh? Mas soleh ya? Soleh. Oh, belum kita merasakan surga, tapi kalau Iblis sudah nilai-nilai plus dari Iblis. Iblis pernah tinggal dalam surga, Iblis pernah menikmati surga, Iblis pernah juga apa? Merasakan kegembiraan tinggal dalam surga. Manusia belum sama sekali. Nah, di situ Iblis menangis sekuat tenaga, sekuat tangisan ketika Allah usir dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika Allah laknat Iblis, dilaknat oleh Allah. Ya, Ustaz, itu Iblis kan masuk lagi ya menggoda Nabi Adam ke dalam surga. Oh iya, masuk lagi Iblis ke dalam surga. Gimana caranya Ustaz? Nanti itu nonton besok, undang saya lagi. Karena kalau saya ceritakan tafsir Al-Quran lama.
Ya, nanti udah lagi aja. Tentang iblis masuk lagi ke dalam surga. Itu ada perjanjian politik dengan ular. Makanya orang Islam kalau ketemu dengan ular apapun bentuknya bunuh. Tapi ada yang mengatakan tanya dulu iblis atau ular. Siapa ini? Ular apa iblis? Orang. Ngomong dari siapa? Yang ketiga, iblis nangis menjerit dengan sebuah cerita ketika Allah menurunkan surah Fatihah. Jadi ketika Allah menurunkan surah Fatihah itu iblis ibu bapak nangisnya luar biasa, menjeritnya bukan kepala. Kenapa? Takut dia dengan surah Fatihah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan tidaklah diturunkan Al-Quran merupakan sifat obat penawar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kenapa sampai iblis menangis menjerit ketika surah Fatihah diturunkan oleh Allah? Mengingat Fatihah adalah ummul kitab, Fatihah adalah menjadi penenang untuk orang-orang yang beriman. Kan iblis itu tugasnya membuat galau. Iblis itu tugasnya membuat resah dan gelisah. Model ibu-ibu, Bu, suka resah nggak? Iblis. Ibu suka galau nggak? Ya. Buktinya suami ibu belum pulang-pulang ibu galau. Ya betul. Nah ini tugas iblis. Dengan baca Fatihah, tenang. Ketenangan dengan Fatihah itu yang ditakutkan sama iblis. Dan yang keempat, iblis nangis menjerit ketika baginda Rasul lahir ke dunia. Semua makhluk gembira, semua makhluk bersukacita Nabi lahir ke dunia. Tapi ketika Nabi lahir ke dunia, iblislah yang menangis menjerit keras. Berarti kalau ada orang yang tidak suka lahir Nabi Maulid sama dengan kata siapa? Anda bilang itu saya. Ibu-ibu sama yang bilang. Nah iya. Berarti kalau ada orang yang gak demen, gak suka lahir Nabi tentang Maulid, apa bedanya dengan iblis? Saya cuma ngomong gitu. Ibu-ibu udah bapak ngomongnya iblis. Gitu. Berarti kalau ada orang yang gak suka, gak demen dengan Maulid, sama dengan ibu-ibu siapa bapak? Kalau saya ngomong ini yang sedikit. Berarti kalau ada orang yang gak suka dengan Maulid, apa bedanya dengan iblis? Saya ngomongnya gitu. Nih ibu-ibu dengerin bapak. Berarti kalau ada orang yang benci, gak senang dengan Maulid, sama dengan tuh iblis. Kalau saya kan dia bilang iblis. Betul? Nah, ini hati-hati ya. Makanya kita mah justru sebaliknya daripada iblis. Aku nggak mau Ustaz disamakan dengan iblis. Aku nggak mau Ustaz apa dinilai kayak iblis. Maka dari Allah ketika Rabiul Awal datang, bahkan saya ingin merayakan hari lahirnya ya Ustaz. Mudah-mudahan dengan hari lahir kita rayakan macam begini, kita mengungkap lagi sejarah Rasul dan juga mengungkap sejarah pas waktu Nabi lahir ke dunia, membuat cinta mahabbah kita semakin kuat semangatnya. Amin ya Rabbal. Satu beres. Kedua, udah 30 menit. Lembur. Terus. Oleh bapak-bapak. Si bapak ini lain jemput Pak Ustaz, ibu-ibu bapak terus supir angkot dewanya ya. Terus biasanya saya kalau udah ngaji pulang, biasanya kalau udah ngaji saya pulang, terus biasanya dikasih berkat biasanya. Oh, kalau di sini nggak biasa ya nggak biasanya. Ingatin doang.
Insya. Yang kedua maulud. Maulud akal kata fi'il madi dari walada. Kata anak santri, maulud ini adalah isim maf'ul. Kalau bapak ibu tahu, isim maf'ul itu adalah menandakan yang dilahirkan, menunjukkan yang dilahirkan. Jadi mauludun artinya yang dilahirkan. Jadi kalau orang Islam bicara tentang maulud, berarti bicara tentang nabinya, bicara tentang rasulnya, bicara tentang yang dilahirkannya, bicara tentang orangnya. Itu kalau kita bicara maulud. Kalau tadi apa? Maulid. Sekarang maulud. Nah, berarti yang kedua kita bahas maulud. Kalau tadi yang dibahas adalah maulid, tentang lahirnya Nabi, tentang orang lahirnya Nabi. Sekarang yang kedua apa? Maulud, orang yang dilahirkannya. Ternyata ibu bapak, sosok yang lahir ini beda dengan manusia biasa. Sosok yang lahir ini istimewa. Bahkan sosok yang lahir ini bila disandingkan dengan seluruh nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, tetap ini orang lebih unggul dibandingkan nabi yang lain. Sehingga para alim ulama menjuluki dengan sebutan Sayyidul Mursalin, rajanya di antara utusan Allah. Dan bila orang yang lahir ini di tanggal 12 hari Senin tahun gajah disandingkan dengan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di alam dunia dan di alam raya ini, tetap dia paling unggul. Makanya para alim ulama menjuluki dengan sebutan Sayyidul Makhluqat, sebaik rajanya para makhluk-makhluk Allah. Nah, ini dia. Makanya ada syair dari para alim ulama menyebutkan Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Dia hitam permata di antara bebatuan. Apa enggak? Apa tidak? Yuk bareng-bareng. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Dia hitam permata di antara. Masya Allah. Coba ibu bapak sendirian senyum. Nyengir mikir. Ayo bro. Cok saya pancing. Muhammadun. Ayo Muhammadun. Coba dengerin. Sing asik coba. Berapa orasinya? Coba. Di mana? Berapa? Dangdut dah ayeuna sholawatan mah cicing. Oh. Euy. Pak. Aduh. Coba Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Dia hitam permata di antara
bukan manusia biasa. Dia bintang permata di antara belum nyampe Jakarta udah mau ngomong. Baru Cilodong. Muhammadun basarun laisa kal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa. Dia bintang permata. Masya Allah. TOPGT top minggir. Insya nanti pulang ke rumah sambil jalan. Muhammadun basarun. Ketadong basarun apa ya? Ibu-ibu bos sekalian, ini bagi manusia. Tapi jangan samakan dengan manusia biasa. Kenapa Ustaz? Lomba ini Rasul, jangankan telah lahir, sebelum lahir Nabi Muhammad sudah mulia banget, masyhur namanya. Saya nggak pernah muluk-muluk dan saya nggak pernah dusta. Karena apa? Yang saya sampaikan adalah sebenarnya. Ini Nabi Muhammad sekalipun manusia, tapi bukan manusia biasa. Kata siapa Ustaz? Allah yang menyampaikannya. Bagaimana Allah sampaikannya? Kita buka Al-Quran. Setuju? Supaya kita tahu kemuliaan ini maulud nih. Supaya kita tahu sosok nabinya nih. Supaya kita tahu kemuliaan Rasulnya. Kita buka Al-Quran. Benar atau tidak mulianya? Hebat atau tidak? Ini Rasul kita. Kita buka Al-Quran surah As-Sur ayat ke-6. Suka baca Quran? Suka baca Quran? Waduh. Coba saya tanya dulu deh. Kalau bapak, ibu, pemuda-pemudi mau tidur, yang dibuka HP apa Quran? Ibu, bapak bangun tidur, yang dibuka Quran apa HP? Ibu bapak bepergian jauh tinggalkan rumah, yang dibawa Quran apa HP? Jadi ngomong-ngomong kapan buka Qurannya? Di HP prank. Semoga aplikasi Quran misalnya Quran nah HP itu waduh resnya nu aya pacebokan, nu aya IG-an, nu aya TikTok. Memang enak redan terkenal sholat di WA aku bawa terana siap guru dulu mah kali muda kayak aing kerukuh lah baru coret ayeuna kitu dia ya mana jeung mana aing ngaon itu Nauzubillah min benar suka baca Quran? Halo suka baca Quran? Saya mah ibu gak mau dusta, apalagi dibohongin. Sakitnya tuh di sini. Bapak suka baca Quran? Waduh. Coba saya ingin bukti, coba. Ibu-ibu dulu, coba. Coba kalau benar suka baca Quran, tolong lanjutkan bacaan Quran saya. Siap? 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 Bapak-bapak di sini nggak boleh ngaji rutin saja. Kalau ngaji dengar rame, ngaji Quran berani kamu. Di itu, pedes. Insya Allah di Jumat. Saya buka. Coba lanjutkan bacaan Quran saya. Setuju? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa tersinggung
Ibu-ibu jujur gak dusta sama saya, benar suka baca Quran, bisa melanjutkan ayat Quran yang saya baca. Coba bapak-bapak yang mikir. Siap? Siap? Nah, tadi ibu-ibu saya awali ayatnya dari wa. Sekarang bapak-bapak juga saya adil sama wa juga. Silahkan Pak teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhsal ladina taraku min khalfihim dzurriyyatan di apa? Terusin Pak. Ayo siap, aduh ya, pegawaian mancing, ayo mancing ayah, mana di mana? Tidak rajin mancing, mancing, jadi dia aja manusia mancing, hidupnya mau maju-maju, maju syukur saja. Lalu juga ingin tuh, enak hari waktu susah, baru ini cuma gampang. Nah, yang kedua tuh, siap? Siap? Lanjutkan ayat Quran saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, siap? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lanjutin Bu. Ibu-ibu itu benar suka baca Quran sampai sempurna melanjutkan ayat Quran yang saya baca. Untuk ibu-ibu hidup hidup namun baik sama ibu. Coba sekarang bapak-bapak Pak bapaknya Pak bukan bapak ya, lagi-lagi main sedih. Coba bapak siapa? Ibu-ibu tadi diawali dari ayat apa Pak? Inna salwa mau dibedakin adil sih berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Terusin Pak. Terus saya percaya ini masyarakat ngaji dalam Quran sekarang ada Quran sekarang aku nabung sama Quran asyar sama Quran asyar kita nuliskan sodako dua tuh bapak-bapak yuk ibu-ibu masuk baca Quran jadi cerdas otaknya ibu membaca Quran jadi paling ilmu agama sok kayak ibu-ibu ibu ayah lalaki arek sholat wudhu heula beres wudhu kakarak sholat sahuteu sholatna tuh pita nanti ilmu sabab sok baca Quran ibu-ibu sok tanya tiga bu ayah lalaki sholat tiap rakaatna maca Fatihah sahuteu sholatna